Selamat datang di New Perspective. Selanjutnya akan ada pembedah pertama kita, Bapak Dr. Rosyadi Sayuti. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, wabil khusus Ibu Dr. Erni Budiwanti yang tadi telah kita dengarkan bersama paparan beliau dan sekaligus juga menyinggung apa yang ada di dalam buku ini. Nah, tugas kami, saya Pak Dr. Muhammadun, Pak Dr. Saiful, mengantarkan atau mengomentari mungkin lebih tepatnya. Saya tidak mengatakan menanggapi karena tanggapan saya mungkin tidak terlalu dalam gitu, jadi komentar saja. Nanti Pak Saiful sama Muhammadun yang menanggapi secara mendalam gitu, apalagi atau mungkin juga mengkritisi gitu. Jadi komentar saya pertama, setelah membaca buku yang berjudul When Local Meets Global, Religious Ritual and Contestation in Lombok. Kalau kita terjemahkan Bu Erni, mungkin ingat Pak almarhum Dr. Husni Muaz ya, perjumpaan antara lokal dan global. Perjumpaan antara lokal dan global di sebuah perempatan ya yang bernama religius, ritual, dan kontestasi ya. Kira-kira gaulnya seperti itu. Artinya pertemuan yang dimaksud oleh pengarang ini tentu mungkin bisa dikatakan sebagai pertemuan ya, bisa dikatakan ilmiah ya, bisa dikatakan dalam konteks budaya, bisa dalam konteks tradisi, bisa dalam konteks bahkan mungkin modernisasi gitu, yang menceritakan kepada pembaca hal itu terjadinya di Lombok gitu. Jadi karena berbicara atau yang diteliti adalah masyarakat Lombok, orang Lombok yang etniknya bernama orang Sasak, maka yang ada dalam buku ini tentu gambaran bagaimana ketika orang Sasak, ketika budaya Sasak berjumpa dengan budaya non-Sasak, berjumpa dengan budaya global, apalagi Lombok adalah daerah pariwisata, tentu akan banyak kesempatan di mana perjumpaan ini tidak hanya pada satu bangsa, tidak hanya bertemu dengan etnik tertentu saja, tapi dari berbagai macam ragam budaya di dunia akan bisa bertemu dengan apa yang disebut sebagai orang Sasak. Dan secara akademik ini sudah terjadi. Ini yang kita baca dalam buku ini. Banyak peneliti dari luar negeri yang datang ke Lombok meneliti tentang budaya Sasak ini. Para antropolog di sejak zaman Belanda itu, kita ketahui bahwa dari orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia, ternyata nanti Bu Dokter ini bisa mengoreksi, banyak ilmuwannya juga yang datang, banyak antropolog, bahkan arkeolog juga, tentu sosiolog juga tidak kurang, yang datang untuk, tentu karena dia akademisi, peneliti, datang kemari bukan untuk menjadi tentara, untuk menggertak-gertak bangsa pribumi, tapi untuk meneliti gitu.
Sehingga ketika saya berkesempatan ke Belanda, sempat mampir di perpustakaan museum di Leiden. Saya searching banyak sekali koleksi karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian para tanda kutip penjajah itu, yang fokusnya adalah tentang Lombok, tentang Sasak. Nah ini yang sehingga saya setelah membaca bukunya Bu Erni, saya menyimpulkan oh ya memang pertemuan lokal and global in Lombok, in Sasak Nis itu sudah terjadi gitu. Ini yang dan sudah tertulis. Nah ini yang kemudian Ibu Dr. Erni sebagai peneliti, beliau teliti secara mendalam. Tadi di pembukaan saya singgung beliau sudah pernah membuat buku yang cukup ya, kontroversi gitu dengan judul Islam Sasak. Banyak yang pro, tidak sedikit juga yang kontra. Bukan gitu maksudnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang tapi di dunia akademis itu hal-hal yang biasa yang kemudian kita bisa pertemukan, bisa selesaikan di meja yang juga sifatnya akademis. Komentar saya yang kedua, Bu Dr. Erni ini memang menurut saya cerdas memilih buku ini menerbitkan buku ini dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tidak dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu maksud apa namanya, apakah semata-mata akademis supaya ini bisa terjustifikasi sebagai karya yang bersertifikasi internasional gitu, ataukah strategi saja supaya yang membaca ini orang-orang yang memang bisa bahasa Inggris gitu. Ya kan gitu. Artinya orang-orang akademisi. Mengapa? Karena isu SARA seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Erni, kita di Indonesia ini masih belum selesai gitu. Ketika bicara masalah agama, kita bicara masalah etnis, kita bicara masalah itu masih ditambah dengan golongan dan sebagainya itu, meskipun kita sudah memasuki era reformasi dengan kebebasan akademik, member akademik yang begitu luas, masih saja ada keterbatasan, masih saja ada kekhawatiran apa yang kita sampaikan akan memicu munculnya reaksi yang kontraproduktif gitu. Kita ingat bagaimana peristiwa 212 misalnya kan. Kemudian baru-baru ini di Lombok juga peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan seorang mubalik yang menyinggung soal makam yang tadi juga disinggung oleh pembicara sebelumnya. Ataupun ketika kita bicara soal isu-isu antar golongan maupun intergolongan sendiri, masih belum selesai. Nah itulah yang dalam pengantar tadi Bu Erni menyampaikan, kita masih membutuhkan peran negara, kehadiran negara dalam hal ini. Baik dalam bentuk peraturan, bahkan tidak hanya preventif, juga berkaitan dengan tindakan ketika itu sudah terjadi. Itu yang sekilas saya baca apa yang ingin disampaikan dalam buku ini. Nah, kemudian buku ini mungkin banyak peserta khususnya yang online belum membaca ya, belum punya. Jadi kalau mau buku ini bisa datang ke Prodi Sosiologi. Saya lihat di luar masih ada stoknya. Atau nanti berhubungan langsung dengan Bu Erni, kalau habis yang di Sosiologi bisa dihubungi kami di mana untuk mendapatkan buku ini. Tapi yang ketiga yang ingin saya sampaikan, buku ini terdiri dari 6 bab ya, yang
secara umum pertama menyampaikan bagaimana sejarah panjang, kalau saya mengutip atau meniru sedikit bahasa Bu Eni, perjumpaan antara orang Sasak dengan Islam pada era masa lalu, yang juga sampai hari ini para ahli belum bersepakat sebetulnya masuknya Islam itu di Lombok yang betul itu yang mana gitu. Apakah Sunan Prapen, apakah yang lain-lain dan sebagainya. Bahkan sama kontroversinya dengan nenek moyang, ya. Nenek moyang orang Lombok itu sesungguhnya, orang Sasak itu sesungguhnya apakah dari Jawa, apakah dari Yunan, apakah dari mana gitu. Ini tugas para ilmuwan yang itulah pentingnya para akademisi untuk terus meneliti sehingga kita menemukan sejarah yang memang betul-betul bisa kita sepakati bersama. Nah, ini yang disinggung di bab 1 ya, kalau boleh saya katakan dalam buku ini, yang kalau dalam buku ini disampaikan bagaimana masuknya para sunan, para wali, para bangsawan dari Jawa, bangsawan juga dari mungkin Timur Tengah yang masuk ke Lombok, kemudian berkenalan dengan para bangsawan di kerajaan yang ada di Lombok. Bahkan dengan dalam pertemuan itu kemudian ada hubungan ikatan perkawinan yang kemudian akan memudahkan berjalannya dakwah syiar Islam di Lombok. Kemudian yang berikutnya beliau menjelaskan bagaimana mauludan. Ini salah satu bentuk, salah satu narasi yang saya kira bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang dari luar Lombok. Bagaimana perayaan Maulid atau hari lahirnya Nabi itu dirayakan di Lombok. Meskipun tidak merata di seluruh desa di Lombok, tapi ada desa-desa tertentu yang masih mempertahankan tradisi Maulidan itu mirip-mirip dengan tradisi Maulidan di Jogja misalnya, atau di Jawa. Nah, ini juga memberikan gambaran kepada kita hubungan benang merah antara Islam Sasak dengan Islam Jawa, kira-kira kalau saya sederhanakan bahasanya seperti itu. Ini bisa yang ditulis oleh Bu Eni, bagaimana kemudian tradisi-tradisi dalam Maulid yang ada di Jawa dengan gerbek Maulid dan sebagainya itu ternyata di Lombok juga ada gitu. Ada di Lenek misalnya dengan sabuk belonya, ada menjeleng di Songa, ada Peraja Maulid. Nah, kalau Peraja ini saya waktu kecil juga di Kota Raja ada Bu ini. Jadi pas mau sunatan, nah, kita naik kuda-kudaan itu namanya Juli, nah, kita naik kuda itu. Jadi sayangnya waktu itu belum ada internet, jadi tidak bisa di-globalkan gitu. Nah, tradisi ini masih ada di Lombok ini. Kalau Bapak Ibu ingin lihat di Narmada itu sore-sore pada musim orang sunata, waktu Maulid, selalu ada sore-sore anak-anak yang bahkan tidak hanya laki-laki yang disunat itu, yang perempuan juga disunat itu. Kalau di Narmada itu ada istilahnya itu menyunat giginya yang diratakan, saya lupa istilahnya. Tapi mereka dalam tradisi itu dinaikkan juga, dijadikan peraja juga gitu. Jadi ini tradisi yang ada di sebagian wilayah di Lombok ini. Begitu juga di Bayan, di Lombok Utara masih banyak tradisi yang dilekatkan ya dengan ritual keagamaan. Itu yang tadi disinggung oleh Bapak Tuan Guru Bajang, bagaimana Islam sebagai agama ketika datang ke Lombok juga tidak bisa langsung konfrontatif diametral dengan adat budaya, tapi beliau tadi menyinggung ada yang asosiatif istilahnya, ada yang
bisa langsung dilakukan penyesuaian. Yang berikutnya adalah beliau menyampaikan yang ingin saya singgung sedikit, dan ini yang agak sensitif terkait dengan hubungan antara Sasak Islam dengan masyarakat beragama Hindu yang Hindu Bali yang ada di Lombok, yang dalam buku ini juga sudah dijelaskan sejak kapan dan bagaimana proses yang terjadi selama hampir 2 atau 3 abad, Bu Erni, di mana proses penguasaan kerajaan. Jadi kita jangan membayangkan semacam penjajahan gitu ya, tapi ini masa-masa atau ini sesuatu yang memerlukan, menurut saya masih sekarang agak sensitif, memerlukan kebijakan, kedewasaan yang bagaimanapun harus kita diskusikan, bahwa ini sebuah fakta sejarah yang kemudian menjadikan masyarakat Bali yang yang pindah ke Lombok menjadi warga masyarakat Lombok itu sendiri gitu. Nah ini tapi kita bersyukur sampai hari ini atau di zaman modern ini konflik antara Lombok, Bali dan sebagainya yang nyaris tidak pernah kita dengar lagi, dan kita secara akademis saya sangat yakin mudah-mudahan juga sekaligus berdoa tidak pernah akan terjadi, karena sudah terjadi proses Bu, akulturasi budaya mungkin ya, bahwa ada kesepahaman sebagian budaya dari Hindu, dari Bali misalnya sudah berterima ya di masyarakat Lombok. Nah begitu juga mungkin sebaliknya ya, sehingga masalah hubungan yang tadi saya katakan sensitif itu sudah tidak perlu lagi kita khawatirkan ya ke depan untuk sama-sama membangun masyarakat. Nah inilah pentingnya juga kehadiran akademisi ilmuwan untuk terus meneliti, sehingga hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan konflik sudah bisa terdeteksi di awal. Nah yang terakhir dari saya terkait dengan Ahmadiyah, Bu. Kebetulan peristiwa Ahmadiyah ini terjadi pas saya lagi menjadi salah seorang penentu kebijakan di provinsi ya. Jadi saya termasuk yang aktif bagaimana menjembatani masyarakat kita, saudara-saudara kita yang waktu itu bahkan sampai hari ini di Wisma Transito di Majolo. Sudah dari Tuan Guru Bajang, 3 gubernur juga sudah berupaya, sudah kita melakukan komunikasi dan bahkan berdiskusi dengan mereka, tapi faktanya belum selesai sampai hari ini ya masih. Nah ini juga saya kira pekerjaan rumah ya bagi negara, bagaimana ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa, dan itu yang sulit ya, meninggalkan ya, sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang merusak hubungan silaturahim antar warga masyarakat kita khususnya di Lombok ini. Namun saya tahu peristiwa ini juga tidak hanya di Lombok, terjadi juga di tempat-tempat lain, sehingga memang tidak sederhana masalahnya. Nah itu juga dikupas oleh Bu Erni dalam buku ini, dan mari kita diskusikan. Mungkin beliau juga di luar apa yang tertulis ada ide, ada gagasan yang bisa dijadikan referensi oleh para pengambil kebijakan pada masa ini. Saya kira itu yang sampaikan sebagai pengantar atau komentator ya terhadap buku Bu Erni pada kali ini. Mohon maaf lebihnya, dan terima kasih Bu Erni telah memberikan ulasan yang cukup komprehensif tentang hal-hal tadi saya katakan sebagian mungkin masih agak sensitif bagi masyarakat kita di NTB atau khususnya Pulau Lombok ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.